Di Efesus 3 ayat 18 sampai 20, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi nggak masuk akal, bener, hyper gitu, too good to be true. Tapi dibilang aku berdoa supaya kamu tuh bisa kenal kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika kita mengerti, itu sebetulnya kita akan bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan gitu. Ketika apa? Ketika kita mengerti kasih Tuhan, yang kasih Kristus yang luar biasa, yang melampaui segala pengetahuan. Hosea 14 ayat 5 sampai 9 dikatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dengan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Jadi di sini dikatakan kan, aku akan memulihkan mereka, aku akan mengasihi dengan sukarela sebab murkaku telah surut. Mereka akan kembali diam dalam naunganku. Dan di Yesaya 54 ayat 9b sampai 10 dikatakan, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kan kita tahu bahwa ini adalah perjanjian yang baru ya, perjanjian damai, perjanjian yang lebih tinggi di mana Kristus adalah perantara, pengantara dari perjanjian lebih tinggi, perjanjian damai. Jadi Tuhan Allah Bapa itu setia pada janjinya. Dia nggak akan mungkin mengingkari anaknya sendiri gitu ya. Perjanjiannya sudah dibayar oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita akan seperti dikatakan di kitab Hosea menjadi istrinya untuk selama-lamanya. Di Yeremia 31 ayat 20. Di sini katakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Kita tahu Israel Utara itu seringkali disebut juga sebagai Efraim. Kenapa? Karena ya Efraim itu sebetulnya mendapat berkat anak sulung dari Yakub ya. Yakub itu anak sulungnya Ruben, tapi Ruben kehilangan kesulungannya dikasih kepada Yusuf. Dan anak-anak Yusuf itu adalah Manasye dan Efraim. Tetapi yang diberikan hak kesulungan adalah Efraim, meskipun dia anak yang kedua dari Yusuf gitu ya. Jadi ini dikatakan bahwa Efraim itu anak kesukaan, padahal Efraim itulah yang memberontak. Efraim itu memberontak, kemudian dia membentuk kerajaan Israel, dan kita tahu kerajaan Israel itu mulai dari tahun 922 sampai dia dibuang ya, itu nggak ada satupun raja yang baik, nggak ada, semuanya tuh rajanya jahat. Kemudian Tuhan kan menghukum mereka. Tapi di sini dikatakan anak kesayangankah gerangan Efraim atau anak kesukaan, karena ini menggambarkan juga mengenai nubuatan ya pada akhir zaman itu menjadi anak kesukaan gitu. Katakan sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, aku tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Hosea, ya, itu menarik sekali. Setelah alegori Hosea menikahi Gomer, itu tuh Tuhan itu bernubuat dia akan menghukum Israel, tapi kemudian dia bilang dia akan menyayangi. Ya seperti di Hosea 14. Dan di akhir-akhir itu Tuhan itu refer kepada Israel seperti anaknya. Di awal-awal itu kan seperti antara suami dengan istri, tapi di belakangan itu Tuhan merefer seperti anaknya, anak kesayangannya gitu. Dan di 2 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ketika kita, di sini berbicara mengenai kita ya, orang-orang yang percaya, kita udah ada di dalam Kristus, kita jadi anaknya. Kita tidak setia dalam arti apa?
Dalam arti mungkin kita jatuh gitu ya. Dia tetap setia. Kenapa? Karena aku percaya untuk orang-orang yang sudah lahir baru, itu nggak akan nyaman itu berkubang dalam dosa. Karena kita domba, kita bukan babi gitu. Kalau babi senang kita berkubang dalam lumpur gitu ya. Tapi domba enggak. Domba mungkin jatuh, bisa aja jatuh ke dalam lumpur. Tetapi dia akan nggak akan nyaman, dia akan mau keluar gitu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena kita udah bersatu dengan Kristus gitu ya. Satu kali ponakan saya pernah nanya, gimana kalau orang Kristen yang terus-menerus berdosa? Terus aku bilang, kalau itu artinya dia berarti belum born again, berarti dia nggak lahir baru, nggak pernah betul-betul menerima Kristus in the first place gitu. Karena kalau orang yang sudah born again lahir baru nggak mungkin gitu. Dan Tuhan itu setia, kan dikatakan juga bahwa Bapa itu memberikan kita kepada Kristus, nggak ada yang bisa mengambil merebut kita dari tangan Bapa gitu. Kita udah satu. Nah, pertama kali kata kasih itu disebutkan, itu ada di sini nih, Kejadian 22 ayat 2. Jadi di sini dikatakan firman-Nya, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nah, ini pertama kali kata kasih disebutkan di Alkitab. Jadi hubungan antara bapak dengan anak. Kedua kali itu antara suami istri ya, Ishak mengasihi Ribka. Tapi pertama kali di sini, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutakan kepadamu. Di sini Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Kenapa nggak Tuhan bilang, ambillah Ishak, persembahkanlah dia. Itu kan lebih gampang ya. Sehingga dia bilang, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal pada saat itu, sebetulnya Abraham tuh udah punya dua anak. Tapi di mata Tuhan, dia cuma melihat anak perjanjian. Dia cuma melihat Ishak. Makanya dibilang Ishak itu anak yang tunggal. Ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Karena Tuhan itu sedang berbicara mengenai anaknya dia. Kristus anaknya yang tunggal, yang dia kasihi. Tapi dia mau memberikannya sebagai korban. Di sini Ishak nggak jadi dikorbanin. Tapi 2000 tahun kemudian, itu setelah Abraham tidak mengorbankan Ishak, Bapa mengorbankan anaknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga di Lukas 15, ini perumpamaan mengenai kasih Allah Tritunggal yang luar biasa. Di sini kan perumpamaan mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Jadi Kristus itu datang, dia mencari domba yang hilang. Dia bilang kan dia tinggalin 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Dan setelah dia eh, datang ke bumi, Roh Kudus itu dia kan seperti perempuan yang menyapu. Jadi Roh Kudus itu membersihkan hati kita gitu ya. Dia tinggal di dalam hati kita, dia membersihkan hati kita seperti dia juga mencari dirham yang hilang. Dan ketika kita kembali kepada Bapa, Bapa itu bersuka cita, Bapa itu memberikan party gitu ya, pesta gitu. Semua di sini kita lihat ketika Kristus, Roh Kudus dan Bapa itu menemukan yang terhilang, itu mereka bersuka cita gitu ya. Jadi itulah luar biasanya kasih Tuhan. Nah, aku mau kasih satu ilustrasi ya. Ilustrasi ini kalian mungkin sudah pernah dengar sebelumnya. Ini cukup viral sekitar mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi Hoyt ya, Tim Hoyt. Ini bapaknya namanya Dick Hoyt. Dia lahir tahun 40, baru meninggal tahun 2021. Jadi sudah meninggal ini Dick Hoyt ini ya. Kemudian Dick sama Judy, istrinya, punya anak. Anak pertamanya adalah Rick Hoyt. Lahir tahun 1962. Rick ini lahir cacat. Jadi pada saat dia dilahirkan, dia tuh kebelit sama tali pusat di lehernya. Dia kekurangan oksigen, akhirnya dia menderita cerebral palsy, ya, kelumpuhan otak ya. Akhirnya dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jalan gitu. Nah, tapi Rick ini sebetulnya sangat-sangat cerdas ya. Bahkan ibunya itu mencoba untuk mengajarkan alfabet dan di umur 11 ya akhirnya bisa masuk public school. Luar biasa nih. Karena mereka temukan satu sistem komputer di mana si Rick ini dia bisa dengan matanya dia ngelihat huruf, misalnya kalau dia mau ngomong I ya dia ngelihat huruf I, terus dia ketuk dengan kepalanya itu muncul I gitu. Jadi akhirnya dia bisa masuk public school, terus akhirnya bahkan dia bisa lulus ya dari Boston University dengan degree special education gitu tahun 93. Jadi sebetulnya Rick ini sangat-sangat cerdas. Tapi waktu Rick umur 15 tahun, dia tuh bilang sama bapaknya, dia kepengen ikut lomba lari waktu itu. Terus bapaknya mikir, gimana ikut lomba lari ya? Terus akhirnya dia bilang, oke gitu sih,
bapaknya nih Dick Hoyt ini sebetulnya dia bukan atlet ya, dia nggak terbiasa olahraga, tapi dia mau melatih dirinya sendiri. Jadi pada saat anaknya tuh sekolah, kan anak ke sekolah, dia tuh pakai berkarung-karung semen ditaruh di kursi roda, terus dia dorong gitu, supaya dia mengimajinasikan bahwa anaknya akan di kursi roda dan dia akan dorong. Jadi dia latihan. Akhirnya mereka em, mengikuti itu dan dari tahun 77 sampai tahun 2014 mereka mengikuti 1142 perlombaan. Mulai dari maraton, lari, ya ada cycling, ada triathlon. Dan triathlon ini yang paling berat itu namanya Ironman. Mereka ikut 6 Ironman. Itu Ironman triathlon itu dari renang, renang 2,4 mil itu artinya 3,8 kilo, bersepeda 112 mil atau 179 kilo, terus lari maraton 26,2 mil, artinya 42 kilometer. Amazing gitu ya. Dan itu dilakukan mereka berdua. Kita akan lihat nanti. Dan akhirnya mereka tuh mendapat penghargaan Ironman Hall of Fame. Jadi beberapa penghargaan lah. Dick ini meninggal tahun 2021 dan dia meninggal dalam tidurnya. Nggak sakit tuh, dia tidur gitu. Rick itu baru meninggal 2023, sekitar 1 tahunan yang lalu gitu. Umur 62 tahun. Dan mereka mendirikan satu foundation yang namanya The Hoyt Foundation, untuk membantu orang-orang yang disable, yang mungkin seperti Rick itu, untuk ikut juga diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan seperti orang-orang yang normal gitu. Dan saya udah minta izin kepada tim Hoyt ini untuk publish video ini dan kita akan lihat videonya. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
Oke. Um, nah, di Roma 2 ayat 4 dikatakan, akankah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Sekarang mungkin banyak orang yang bilang kalau kita dikasih hyper grace, itu orang mungkin akan abuse ya. Tetapi kalau kita betul-betul tahu betapa luar biasa kemurahan, kesabaran, kasihnya, itu apakah kita akan melakukan itu gitu. Aku percaya kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan, itu tidak akan abuse kasih Tuhannya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya seperti Rick ya. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Kan dibilang di luar aku, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kita tuh seperti orang yang lumpuh. Jadi Tuhan itu sendiri yang harus datang. Dia sendiri yang harus menopang kita. Dia sendiri yang harus mendorong kita gitu, menarik kita gitu. Jadi kita nggak akan abuse gitu kasih karunia Tuhan yang luar biasa gitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus juga bilang di Efesus 3 ayat 18 sampai 20, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi nggak masuk akal, bener, it's hyper gitu, too good to be true. Tetapi dibilang aku berdoa supaya kamu tuh bisa kenal kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika kita mengerti, itu sebetulnya kita akan bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan gitu. Ketika apa? Ketika kita mengerti kasih Tuhan yang kasih Kristus yang luar biasa yang melampaui segala pengetahuan. Dan ini juga diulang lagi di Roma 5. Di sini dikatakan ya, sebab jika oleh dasar satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu ya, karena Adam semua orang berdosa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Kita mungkin sering mendengar ya, kita hidup dan berpuasa, iya kalau kita melakukan doa, puasa, dan sebagainya. Enggak, di sini jelas dibilang kita akan hidup dan berpuasa kalau kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi seperti Hosea, kitab Hosea itu mengungkapkan kasih yang luar biasa. Ketika kita tahu itu, kita kenal, kita terima ya kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran, kita akan hidup berpuasa dan berpuasa. Dan aku percaya iblis nggak suka ini. Makanya message ini mungkin jarang sekali ya didengar orang ya, karena orang itu dibutakan gitu oleh perbuatan. Dibilang kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat ini. Justru ketika kita mengerti, kita terima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran, itu kita akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, karena Yesus Kristus. Kan orang yang berzina tuh harus dilemparin batu sampai mati gitu kan. Dan waktu ditanya bisa nggak kita menceraikan istri dan sebagainya, ya Tuhan bilang seperti itu, kecuali karena zina. Karena memang karena zina itu hukumnya luar biasa gitu. Jadi memang betul-betul harus mati kalau berzina. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu, dia mengatakan itu sebelum dia mati. Tetapi ketika dia mati, dia sudah membayar semua harga gitu kan. Jadi ya itulah makanya kitab Hosea itu adalah penggenapan nubuatan di akhir zaman. Dia aja di zaman perjanjian lama, di zaman hukum Musa gitu. Tapi dia disuruh lakukan itu, sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum Musa. Karena memang itu akan terjadi di akhir zaman gitu. Akhir hayamin, pada hari-hari yang terakhir gitu. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di-share,
supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.